Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayuhal netizen yang dirahmati Allah, segala puji syukur kami hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan rahmatnya, diberikan hidayahnya. Dan tak lupa kami sampaikan salawat serta salam serta kerinduan kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Nabi, di dalam telaganya Nabi, serta diizinkan oleh Allah untuk memandang wajah mulia junjungan kita Mustafa sallallahu alaihi wasallam beserta istri, anak, cucu, mantu serta keluarga kita, bapak, ibu, dan serta paman, bibi, kakek, nenek sekalian. Ayuhan netizen, kali ini kita mengaji tentang bab ilmu yang tercela dan yang terpuji. Ada bagian-bagian di mana apabila pelajaran yang kita terima dari para dai-dai kita, para guru-guru kita, apabila itu adalah hal-hal yang bernarasi tentang kejelekan, tentang mengumbar narasi untuk kebencian, hal tersebut sangatlah tidak terpuji, saudara, dan itu amatlah tercelah. Akan tetapi banyak mubalik kita yang senantiasa mengingatkan kita akan bagaimana mencari ridhonya Allah dan bagaimana jalan menuju kebaikan-kebaikan hingga menjauhkan kita dari perbuatan nahi mungkar. Wabil khusus kita dibimbing menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, bahkan umum di telinga kita, bahwa belajarlah kalian hingga sampai ke negeri Cina. Dan itu adalah kewajiban kita selaku muslim mencari tahu apa maknanya Rasulullah SAW ini belajarlah hingga sampai ke negeri Cina. Ini perumpamaan, saudara. Maksudnya di sini begini. Kita diberi kewajiban selaku umat muslim ini untuk senantiasa belajar untuk mencapai kebaikan. Dan kebaikan ini membawa kita ke dua pilihan, yakni pilihan untuk yang dapat kita melakukan kebaikan atau kita melakukan sifat yang terpuji. Karena apa? Di negeri Cina diumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah negeri di mana ada dua peradaban sisi. Yang pertama adalah sisi non muslim. Di situ juga ada makanan-makanan yang lezat, yang makanan itu mengandung keharaman, dan makanan-makanan yang ada juga yang halal. Disinilah kita diuji sebagai seorang muslim. Apabila kita terjerumus, maka disitulah keimanan kita rontok. Dan kenapa kita Rasulullah bilang bersabda itu hingga ke negeri Cina? Ada apa nih negeri Cina? Itu juga tidak lebih karena di negeri Cina sangat luar biasa ilmu pengetahuannya, ipteknya, perkembangannya, serta industrinya sangatlah maju, bro. Maka
sabda Rasulullah SAW ini sudah 1400 sekian lah. Beliau bersabda ini jauh sebelum ada peradaban seperti sekarang yang serba maju tentang teknologi dan sebagainya. Di negeri Cina, orang dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang berkembang saat ini. Contoh misalnya, kecil aja. Kalau kita ingin membuat atau menciptakan sebuah korek api, tentu biayanya mahal banget. Batu koreknya berapa? Lantas pemantik koreknya berapa? Lantas gasnya berapa? Lantas wadahnya berapa? Maka kalau kita orang Indonesia, dengan jujur aja kita sampaikan, kita kalah jauh dengan negara Cina. Negara Cina mungkin kalau kita ngambil secara partai besar di sana bisa jadi Rp50. Karena apa? Pengambilannya 50, tambah ongkos kirim dan bla 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 blanya, sampai di Indonesia di pelabuhan bea cukai itu hanya kalau dalam hitungan per bijinya bisa jadi mungkin sekitaran 500 atau 1000 perak rupiah. Nah nanti dari situ dijual kepada pengepul-pengepul, tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, sehingga jatuhlah kepada pedagang kecil yang satu korek aja ada harganya Rp2.000. Rp2.000 kita sudah bisa menikmati. Tapi kalau orang Indonesia membuat lebih daripada Rp2.000 per bijinya, itu perkembangan kalah kita. Dan apapun itu bentuknya, bahkan semua lisensi saat ini, baik itu perangkat handphone, perangkat apapun, lisensinya adalah made in China. Karena industrinya sangat-sangat pesat dan murah. Begitu saudara. Sehingga menghancurkan perekonomian negara barat. Makanya Rasulullah SAW sudah memberitahukan hal ini kepada kita semua sejak 1000 sekian ratus tahun yang lalu, saudara. Dan inilah kita disuruh sama Rasulullah untuk belajar baik agama, baik ilmu pengetahuan dan sebagainya hingga sampai ke negeri Cina. Itu saudara. Lantas subhanallah, para ulama ahli kalam berpendapat bahwa ilmu yang wajib dicari adalah ilmu kalam, karena dengan ilmu kalam dapat ditemukan ilmu tauhid. Kalam ini berbicara, artinya mengajar secara langsung, bukan melalui kita melihat di Google atau di YouTube atau di buku. Tapi kalau tanpa bimbingan para ulama, kita juga bingung. Sehingga yang saat ini fenomena yang terjadi adalah kerancuan-kerancuan tentang hal fikih. Ada yang sisinya ngomong halal, ada yang haram. Kalau ulama-ulama tempo dulu, bahkan ulama-ulama salaf, ulama-ulama kita salaf, itu berpegang teguh kepada ajaran para guru-gurunya yang sanadnya bersambung hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kehati-hatian para ulama-ulama ahli wali suhud ini, dia teliti benar-benar. Ada ulama yang dibagi dengan kategori dua, ulama akhirat, ulamanya Allah atau warasatul anbiya. Ada juga ulama su'u, ulama setan. Ulama su'u, ulama setan membenarkan barang haram menjadi barang halal. Dan isinya narasi-narasinya juga narasinya adalah bersifat memecah belah umat muslim. Ini ulama setan, jangan diikuti saudara.
Itu adalah bab tentang ilmu yang tercela. Nah, ulama ahli kalam ini adalah para dai-dai muballigh yang mengajarkan langsung tentang bagaimana adab kita bersolat, bagaimana tuntunan kita dalam bersolat, tuntunan kita bersolawat secara baik dan benar. Kalau ada ulama yang mengajak kita untuk bersolawat kepada Nabi dengan ungkapannya luar biasa gembiranya, dengan jingkrak-jingkrak, joget-joget bawa, wah sudah, jangan diikuti saudara. Kita boleh bergembira akan hadirnya Al-Mustafa SAW di muka bumi ini yang membuat kita, memberikan contoh bagi kita sebagai suri tauladan terbaik, sebagai uswatun hasanah. Kita bergembira ya, sangat-sangat kita bergembira dia akan hadirnya Al-Mustafa SAW di dalam kehidupan kita. Akan tetapi luapan kegembiraan ini janganlah berlebihan, karena Rasulullah juga tidak suka dengan berlebihan saudara. Sehingga apalagi dibarengi dengan acara tawuran, mabuk-mabukan sebelumnya. Jangan saudara. Diterangkan bahwa, kembali lagi diterangkan kepada para ulama ahli kalam berpendapat seperti tersebut, bahwa karena di dalam ilmu kalam tersebut ditemukan ilmu tauhid. Dijelaskan oleh para ulama kalam bahwa mengenal Allah itu seperti apa, sehingga kita bisa atau diberikan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diterangkan semua sebab sifat-sifat Allah, ya, dan keutamaan serta apa yang menjadi ketidaksukaan Allah. Muamalah yang dibebankan kepada setiap orang yang berakal, muamalah dibebankan kepada orang yang berakal, ya, karena kita mendengarkan dai-dai yang benar, kita bisa berpikir, wah ini kita kalau melakukan seperti ini adalah hal salah. Tapi kalau kita melakukan hal ini, kita mencari ridhonya Allah, dan ini akan kita lakukan. Itu yang betul. Jadi itu beban bagi kita untuk berpikir bagaimana kita bisa meraih atau mendapatkan karunia Allah, hidayah Allah. Dengan beban kita bisa berpikir bahwa oh ini dai ini ceramahnya seperti ini, merusak iman, merusak akidah, dan ini nggak pantas kita ikutin. Jadi kita nggak ikutin. Nah ini beban kita dalam berpikir. Adalah muamalah yang dibebankan kepada manusia yang berakal, yaitu untuk mengamalkan 3 hal. Satu adalah itikat. Itikat apa ini saudara? Apa yang menjadikan itikat kita? Adalah keniatan kita. Minum saudara. Bismillah. Kita mempunyai itikat atau keniatan untuk belajar. Jadi di dalam surganya Allah itu adalah taman belajar, taman berpikir, bermuhasabah dengan banyak orang atau sendirian. Intinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Niatan kita adalah untuk mencapai ridhonya Allah. Niat kita. Niatnya untuk apa? Untuk kebaikan. Bukan dengan niat di rumah misalnya mabuk, minum dulu, lantas kita hadir dalam majelis sholawat atau majelis ilmu Allah. Itu gak apa-apa saudara, gak apa-apa. Asal
kalian ambil hikmah yang terbaiknya. Ya, yang dimaksud oleh saya adalah di sini kalian mabuk, style mabuk di sini di rumah, lantas kalian hadir di dalam majelis selawat, lantas kalian buat onar, itu yang nggak benar, saudara. Karena pengaruh oleh alkohol, hingga setan yang mempengaruhi diri Anda sehingga membuat Anda ribut. Akan tetapi pada saat Anda minum, lantas Anda sudah jalan nih, tiba-tiba teman-teman mengajak, tiba-tiba ada hidayahnya Allah di sini, di kalbu Anda, mendapat hidayah Allah, diajak kita bersolawatan, diajak kita ke dalam majelis zikir, majelis ilmunya Allah, tergerak hati kita, ini karena dipanggil oleh Allah. Jalan, duduk, begitu kenyataan kita untuk memperbaiki diri, begitu masuk tausiah, masuk segala apa, termasuk masuk pancaran nurnya Allah, maka di situ kita berubah. Udah, saya berhenti dan tidak akan mengulang lagi kejelekan-kejelekan serta maksiat. Kita kembali kepada nas kita selaku manusia yang beriman. Itu amatlah dipuji oleh Allah, bahkan derajatnya lebih mulia. Derajatnya lebih mulia dibanding orang-orang yang sholat, yang tekun ibadah. Karena orang yang selama itu melakukan maksiat, tiba-tiba dia bertobat, maka di situ Allah menurunkan langsung rahmatnya. Lantas kedua adalah perbuatan dan meninggalkannya. Perbuatan apa? Ya tadi saya Al-Fakir sebutkan tadi. Perbuatan membuat maksiat. Sampai kapan? Pertanyaan. Sampai kapan Anda bermaksiat? Apakah sampai Anda meninggal dengan su'ul khatim? Atau mungkin yang dulunya mabuk tidak mau berhenti, apakah menunggu ginjal Anda rusak? Apakah menunggu seluruh tubuhmu hancur dimakan oleh panas alkohol? Atau mungkin yang main narkoba, apakah Anda akan berhenti manakala seluruh harta Anda habis, atau seluruh tubuh Anda tersiksa dalam penderitaan? Saudaraku, sampai kapan Anda akan berhenti untuk melakukan maksiat tersebut? Segeralah kita bertobat kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosa kita. Dan ketiga adalah meninggalkannya. Kalau kita sudah tobat, maka selesai sudah. Kembali kepada fitrah kita selaku manusia yang beriman. Minta ampunan kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan rahmatnya, dan senantiasa Allah membuka pintu ampunan bagi kita. Maghfirahnya Allah sangatlah luas, saudara. Saudara, kewajiban seorang muslim adalah yang pertama kali adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang terpenting, saudara. Karena di dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau yang gampangnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kita menyaksikan keagungan Allah dengan tidak menduakan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang pantas kita sembah kecuali Allah. Tidak ada, saudara.
siapapun yang melihat channel YouTube saya ini, coba Anda gali. Kok ada Tuhan yang dilahirkan oleh rahim seorang ibu? Apakah disebut Tuhan? Ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan ini esa, satu. Allahu samad, tidak punya bapak dan punya ibu, tidak punya semuanya. Artinya Allah tidak dilahirkan oleh manusia ataupun dilahirkan oleh alam ini. Allah lah pencipta alam. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Kalau ada Tuhan yang dilahirkan oleh ibu kita atau tante kita, Anda sekalian sembah, itu sama dengan Anda kembali kepada zaman berhala. Lantas, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi banyak yang terjadi fenomena ini menganggap bahwa sholawat ini mengagungkan Rasulullah dan menyamakan kepada Tuhannya agama lain. Bukan, saudara. Rasulullah tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Rasulullah tidak pernah menganggap dirinya adalah Tuhan. Rasulullah senantiasa mengucapkan bahwa aku adalah utusannya Allah. Senantiasa. Nah, kok ada orang muslim yang senantiasa bersolawat, semerta-merta kita ini bergembira akan turunnya rahmatnya Allah berupa Sayyidina Muhammad. Bukan kita bersolawat lantas mengagungkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan kita, bukan, saudara. Kita ini adalah hamba umatnya. Dan kita dibimbing untuk senantiasa menuju kebaikan-kebaikan agar mencapai ridhonya Allah. Jadi Nabi Muhammad bukanlah Tuhan, melainkan utusan, dan Allah lah Tuhannya esa. Tidak punya anak dan tidak beranak, tidak kawin, tidak semuanya. Bukan juga Allah ini Tuhan lantas duduk di kursi singgasana. Kadang orang salah menafsirkan bahwa Allah duduk di dalam arsy. Duduk dalam arsy. Kalau Allah duduk dalam arsy berarti Allah sama dengan makhluk. Dan ini adalah hal yang salah, saudara. Kepunyaan Allah lah. Ila masyriqi wal maghrib. Segala alam semesta ini adalah punya Allah. Dan semuanya tidak lepas dari penjagaan Allah, baik secara zahir wal batin. Begitu, saudara. Lantas kewajiban kita selaku muslim, jika kita sudah mengetahui bahwa di dalam diri kita adalah kepunyaan Allah dan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, serta Rasul adalah utusan daripada Allah, maka kewajiban kita lah selaku orang muslim untuk mempelajari itikat dan perbuatan hati yang baik agar senantiasa kita mencapai ridhonya Allah. Pertimbangkan
apa yang menjadi petuah nasihat serta contoh yang diberikan oleh Sayyidina Muhammad, jadi contoh yang baik, ikuti, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Jadi jangan ikuti ulama-ulama yang sekiranya mengajak peperangan, ulama-ulama yang mencaci maki, ulama-ulama yang ulama karbitan lah ibaratnya gitu. Jangan ikuti saudara, ikuti ulama yang santun, yang hasan, yang senantiasa membawa kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dulu ngaji sore ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diampuni segala dosa-dosa kita, dan serta dikumpulkan kelak, kita dikumpulkan dalam Nabi, di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.